Hari ini kita akan mengumumkan proses penegakan hukum perkara Tata Niaga Timah. 9 tahun lamanya diusut, kini satu persatu nama yang terseret kasus mega korupsi PT Timah mulai bermunculan. Tak terkecuali pengusaha Robert Bono Susatya yang disebut-sebut nih sebagai bos besarnya Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Bukan kali pertama, ternyata namanya sudah kerap terseret skandal. Siapa sebenarnya dia? Inilah fakta profil Robert Bono Susatya. Tanya penyidik ya. Robert Priantono Bono Susatya disingkat RBS memiliki latar belakang pendidikan di bidang sains dan meraih gelar di University of California San Francisco Foundation. Namun, selama perjalanannya dalam dunia bisnis, ia telah mengeksplorasi berbagai bidang industri. RBS telah menduduki posisi penting dalam beberapa perusahaan ternama, termasuk nih sebagai komisaris utama di PT Citra Marga Nusapala Tbk, perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan jalan tol di Jakarta, serta di PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk, sebuah perusahaan percetakan yang terkemuka dalam produksi dokumen keamanan seperti BPKB, STNK, dan SIM. Wow! Selain itu, Robert juga memiliki peran sebagai Presiden Direktur di PT Pratama Agro Sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi sejak tahun 2008. Namun, popularitasnya meningkat secara tidak menguntungkan ketika namanya terkait dengan beberapa kasus kontroversial. Salah satunya adalah ketika dia menjalani penjamin kredit untuk anak dari seorang tokoh penting, yaitu Komjen Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepala BIN. Kasus ini mencuat ketika surat kabar Reskrim Polri beredar di lingkungan DPR, mengarah kepada pertanyaan tentang keterlibatan Robert dalam urusan keuangan yang sensitif. Indonesia Police Watch atau IPW bahkan pernah menudingnya sebagai bos judi online yang markasnya deket sama Mabes Polri. Namun yang lebih menghebohkan adalah keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dugaan melibatkan Robert dalam kasus ini timbul karena ada indikasi bahwa dia memfasilitasi perjalanan seorang petinggi ke Jambi menggunakan jet pribadi yang diduga digunakan untuk tujuan terkait dengan pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini namanya terkait dengan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua yang juga melibatkan mantan petinggi Polri Verdi Sambo. Keterlibatan Robert dalam kasus-kasus ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara dunia bisnis dan kejahatan, serta menyoroti kemungkinan adanya interkoneksi yang rumit antara individu-individu dari sektor swasta dengan pihak-pihak yang berada dalam lingkungan pemerintah dan kepolisian. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika bisnis dan batas antara legalitas dan kriminalitas dalam kegiatan bisnis. Oke, kita balik lagi ke kasus korupsi PT Timah yang menyeret namanya. Kronologi penyidikan terhadap Robert Bono Susatya oleh Kejaksaan Agung saat ini telah mengungkapkan serangkaian detail yang mencolok. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap RBS dilakukan untuk memahami keterkaitannya dengan PT Refine Bangkatim dalam dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Hal ini dilakukan untuk memastikan peran Robert Bono Susatya dalam kasus ini, baik sebagai pengurus, bisnis unit, atau tanpa keterlibatan sama sekali, guna menghindari kesalahan dalam proses penyidikan. Robert diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk, periode 2015 sampai 2022. Proses pemeriksaan dimulai pada pukul 09 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 13 jam hingga pukul 22:05 waktu Indonesia Barat pada hari Senin 1 April kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan, Robert memilih untuk tidak banyak bicara kepada media. Ia hanya menegaskan bahwa telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
menegaskan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pada peraturan yang ada. Ketika ditanya tentang dugaan keterlibatan dengan PT Refined Bangkatin, perusahaan yang pernah dipimpinnya dan menjadi mitra utama PT Timah, ia enggan berkomentar lebih lanjut. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa pengungkapan kasus korupsi ini juga berkat keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kasus ini tentu saja menarik perhatian publik karena menyangkut nilai kerugian yang besar, yakni 271 triliun rupiah, dan melibatkan 16 tersangka. Hubungan antara Robert Bono Susatya dengan PT Refined Bangkatin dan Harvey Moise juga menarik perhatian. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyatakan bahwa Harvey Moise merupakan perpanjangan tangan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tambang timah. Boyamin menduga bahwa RBS ini mungkin telah meminta Helena Lim dan Harvey Moise yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus corporate social responsibility. Namun, Boyamin juga menduga bahwa RBS ini mungkin menjadi pemilik sebenarnya dan penikmat utama dari tambang ilegal tersebut, meskipun namanya tidak tercatat dalam manajemen perusahaan terkait. RBS diduga telah mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Meskipun sejumlah isu menyebutkan bahwa Robert Bono Susatya mungkin menjadi dalang dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah ini, Kejaksaan Agung dan Korps Adiaksa tidak melakukan penahanan terhadapnya. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena Robert hanya diperiksa sebagai saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus juga telah memeriksa 3 orang saksi dalam kasus PT Timah, termasuk Robert, staf legal dan compliance PT Timah Tbk, dan Kepala Cabang PT Dolarindo Intravalas Primatama. Hingga saat ini, Jampitsus telah memeriksa 172 orang saksi dan telah menetapkan 16 orang tersangka, termasuk 2 petinggi RBT, yaitu Direktur Utama Suparta dan Direktur Pengembangan Reza Ardiansyah. Peran Robert Bono Susatya dalam kasus-kasus sebelumnya, terutama terkait dengan PT Timah, menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatannya dalam skandal korupsi dan kriminalitas di sektor tambang. Upaya Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini juga menunjukkan keberanian dalam menghadapi kejahatan korporasi dan menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia serta memastikan pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat, termasuk nih orang-orang yang memiliki keterkaitan bisnis yang luas seperti RBS. Sebagian besar media melaporkan kasus ini secara intensif, menggambarkan kompleksitasnya dan menyoroti pentingnya penuntasan penyidikan. Publik juga merespon dengan kekhawatiran dan kemarahan atas dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting dan perusahaan besar. Ya iyalah, 271 triliun itu gede banget soalnya. Mahasiswa anti korupsi pada tanggal 5 April 2024 juga menggelar diskusi di Jakarta Selatan untuk membahas kasus korupsi timah ini. Diskusi tersebut menyoroti viralnya kasus ini dan mengevaluasi kejanggalan informasi yang beredar. Seorang pemuda Bangka Belitung menyampaikan kesulitan penambang rakyat dalam memperoleh izin penambangan. Ditegaskan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam memberikan solusi atas masalah regulasi yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat setempat. Peserta lain pun mencatat keanehan kasus ini muncul saat kontestasi pemilu 2024 sedang berlangsung. Dia menyoroti bahwa kasus korupsi timah menimbulkan banyak pertanyaan terkait penungguan pengungkapan kerugian sebesar 271 triliun rupiah yang diyakini berasal dari kerusakan lingkungan, bahwa sumber daya alam seharusnya menguntungkan kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat lokal justru memperbanyak jumlah pengangguran. Kesimpulannya, diskusi ini mempertanyakan
Mengapa kasus ini baru diungkap saat tensi pemilu 2024 sedang tinggi dan menyoroti dampak regulasi pertambangan yang tidak menguntungkan masyarakat lokal? Ya, memang mencurigakan. Netizen umumnya juga menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum, serta mengharapkan agar pihak berwenang dapat bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Mari kita lihat bagaimana hasilnya.